banyak yang busuk guys. Jadi kita langsung Viral di media sosial menu makan bergizi gratis atau MBG di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menyajikan buah busuk yaitu salak. Video diunggah oleh salah seorang guru di salah satu sekolah dasar. Tak lama setelah viral, video langsung hilang dari media sosial. kemarin terlihat itu di postingan. Banyak Bu ya, banyak. Sekitar 10 buah mungkin. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pantan Makale selaku penyedia MBG telah menerima laporan terkait buah busuk di dalam makanan. Sebelum kami masukkan ke itu, kami memang sudah disortir Pak. Tapi kan itu buahnya kan kami tidak dilihat sampai dalam Pak. Lebih lanjut, petugas menyatakan setiap makanan yang dikemas telah melalui proses sortir sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah, Aceh semakin hari semakin meluas. Setiap hari tanah terus tergerus. Longsoran tanah perlahan-lahan turut menggerus kebun dan lahan pertanian milik warga. Longsoran tebing menggerus lahan pertanian antara 1 hingga mencapai 5 meter setiap hari. Luas lubang raksasa diperkirakan mencapai 3.000 meter. Kini wilayah tersebut masuk zona merah untuk dikunjungi. Area terdampak juga terus dipantau petugas sebagai antisipasi longsor susulan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengakui masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Publik khususnya pecinta hewan dibuat geram dengan perlakuan seorang emak-emak di Kabupaten Gianyar, Bali yang mengikat 3 ekor kucing miliknya di luar rumah dan dibiarkan basah kuyup kehujanan. Tiga ekor kucing ras menggigil kedinginan dan basah kuyup di Jalan Jaya Negara, Kabupaten Gianyar, Bali. Ketiganya tak bisa berlindung ke tempat teduh ketika hujan karena diikat pemilik mereka dengan seutas tali. Seorang warga merekam kondisi kucing dan video pun menjadi viral di dunia maya. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing yang teraniaya, relawan dari Rumah Singgah Klo datang ke lokasi bermaksud untuk mengevakuasi. Namun, pemilik kucing malah meminta uang tebusan sebesar 1 juta rupiah untuk 3 ekor kucing. Sementara 1 kucing lainnya pemilik tak bersedia untuk menyerahkan. Sekali lagi kayak gini saya nggak mau bayar lagi, saya langsung laporin ya Bu. Dihitung dulu, mau dihitung dulu. Bukannya mereda, kecaman netizen justru semakin menjadi hingga polisi turun tangan untuk memediasi. Akibat tekanan publik, pemilik kucing akhirnya bersedia menyerahkan 1 ekor kucing yang tersisa ke yayasan. Setelah seluruh kucing dibawa ke rumah perlindungan, pemilik kucing mendatangi yayasan. Ia memutuskan untuk menyerahkan kembali uang tebusan yang sempat diminta. Kasus ini menjadi pengingat agar selalu bertanggung jawab ketika memutuskan merawat hewan peliharaan, karena konsekuensi hukum menanti bagi pelaku penelantaran atau penganiayaan hewan. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Seorang pencuri kotak amal terekam kamera CCTV di sebuah musola kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri membawa mobil untuk mengangkut kotak amal. Inilah aksi pencurian kotak amal yang terjadi di musola An-Nasofa,
Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang mengendarai sebuah mobil tersebut datang menjelang subuh saat situasi masih sepi. Awalnya pelaku hanya ingin mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Namun karena kesulitan membobol, akhirnya pelaku membawa kabur uang beserta kotak amal bernilai 3 juta rupiah ke dalam mobil minibus. Menurut warga, kasus pencurian kotak amal di musola ini sudah terjadi berulang kali. Semakin matang usia seseorang harusnya semakin bijaksana. Namun berbeda dengan seorang laki-laki yang berstatus perempuan di Badung, Bali ini. Ia justru makin sering mencuri, bahkan hingga 1,5 miliar rupiah. 5 kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Harapan Gubernur Jakarta Pramono Anung tentu saja menjadi harapan para ARMY Indonesia. Pramono menaruh harapan agar konser grup musik asal Korea BTS bisa digelar di Jakarta International Stadium Jakarta pada tahun ini. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shine through the city with the little. Penampilan grup musik asal Korea BTS menjadi momen paling ditunggu para ARMY di Indonesia. ARMY adalah julukan atau nama resmi untuk penggemar BTS. Keinginan penggemar ditanggapi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono juga berharap konser BTS bisa digelar di Jakarta International Stadium. Pemprov telah membangun infrastruktur penunjang untuk memudahkan akses pengunjung ke JIS. Di antaranya mulai menyambungkan akses JIS ke Ancol. Selain itu ditargetkan pada bulan April mendatang, kereta rel listrik atau KRL akan berhenti di bawah Stadion JIS. Sebelumnya, grup musik Korea BTS telah mengumumkan jadwal konser dunia. Jakarta kebagian jatah 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Namun hingga kini promotor belum mengumumkan lokasi pasti dan waktu pembelian tiket konser. Tim Liputan iNews melaporkan.